Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua. Cerita horor episode kali ini masih terkait dengan mitos di tanah Jawa, yaitu pantangan pindah rumah pada bulan Suro. Namun, Bambang nekat pindah rumah pada bulan Keramat ini. Apa akibatnya? Ia terus diganggu oleh hantu, mulai dari suara-suara yang menyeramkan, bau anyir, sampai asap yang keluar dari dapur rumahnya. Bambang ini tipe orang pemberani, jadi gangguan semacam itu akan ia hadapi. Masalahnya, jika anak atau kerabat nginap di rumah Bambang, Bambang jadi kerepotan sendiri akibat kisah-kisah horor di rumah tersebut. Bagaimana kisah lengkapnya? Ikuti terus tayangan ini sampai akhir. Seperti biasa, sebelum saya memulai bercerita, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk kalian yang baru pertama kali bertandang ke channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Gak akan rugi, karena dengan mengaktifkan tanda lonceng, kalian akan mendapatkan notifikasi jika saya mengunggah konten-konten baru yang menyeramkan. Sebelum masuk ke cerita inti, saya gambarkan dulu sosok Bambang ini. Bambang yang saat itu berusia sekitar 40-an tahun adalah seorang duda. Ia sudah bercerai dengan istri dan memiliki anak sematawayang. Setelah urusan cerai selesai, Bambang memilih keluar dari rumah dan mencari kontrakan baru. Bambang tidak tega jika istri dan anaknya harus keluar dari rumah yang selama ini mereka tempati. Bambang pun mulai berburu rumah kontrakan. Setelah melihat beberapa rumah, pilihan jatuh ke salah satu rumah di pinggir kota yang dari sisi luas dan harga memadai. Luasnya sekitar 100 meter, memiliki 2 kamar tidur, garasi, dan juga ruang tamu. Harganya pun miring, lebih miring dibanding rumah kontrakan lain yang sudah ditengok oleh Bambang. Bambang segera pindah ke rumah kontrakan itu, meskipun minggu besok adalah masuk bulan Suro. Bagi orang Jawa, pindah rumah pada bulan Suro ini adalah pantangan. Mantan istri dan kerabat Bambang pun sudah mengingatkan agar ia menunda sampai bulan berikutnya. Tapi Bambang tak nyaman. Ia tak enak tinggal serumah dengan mantan istri, takut menjadi omongan tetangga. Bambang pun nekat, ia harus pindah rumah. Apapun resikonya, ia siap menghadapi. Bambang pindah ke kontrakan pada hari Minggu, tepat tanggal 1 Suro. Hari pertama sampai ketiga
tak ada masalah apapun. Berjalan seperti biasa. Aktivitas Bambang pun seperti biasanya. Pagi bekerja, sore pulang, kemudian dia beristirahat, membaca koran, nonton televisi, sampai kantuk tiba. Kadang ia tertidur di sofa di depan TV, sehingga bukan Bambang yang menonton TV, tapi justru TV yang menonton Bambang. Suasana mencekam mulai terjadi pada Kamis malam. Kebetulan itu malam Jumat Kliwon. Bambang sedang asik menonton TV di ruang tengah. Tiba-tiba ia melihat asap keluar dari dapur. Bambang pun menuju dapur. Khawatir ia lupa mematikan kompor. Setelah dicek, tidak ada kompor yang menyala, tidak ada api apapun, termasuk rokok atau yang lain. Bambang pun balik ke ruang tengah melanjutkan nonton TV. Tak lama tercium bau gosong. Bambang heran karena dia tadi sudah ngecek tidak ada kompor. Tidak ada kompor yang menyala. Tapi ia tetap pergi ke dapur. Takut-takut ada korsleting listrik. Ia mengecek beberapa stop kontak yang ada di dapur serta kabel-kabel listrik. Hasilnya nihil, tak ada kabel atau stop kontak yang kosong. Ketika Bambang sampai dapur, bau gosong itu pun sudah hilang. Bambang mulai curiga, ini ulah makhluk gaib, ulah hantu yang ingin mengganggu dirinya. Bambang segera mengambil air wudhu, sholat, dan dilanjutkan dengan melantunkan ayat-ayat suci. Bambang yakin dengan melantunkan ayat-ayat suci itu, hantu tak akan berani mengganggu lagi. Setelah bau gosong dan asap itu lenyap dari dapur, Bambang melanjutkan nonton televisi. Saat itu ia sedang menunggu acara Bangun Tiso. Untuk kalian yang berumur sekitar 40-50 tahun, pada era 90-an acara Bangun Tiso yang disiarkan oleh TVRI Yogyakarta adalah salah satu acara favorit. Bambang menyukai karakter Den Bagusi Ngarso, salah satu pemain dalam acara itu. Ngarso ini adalah priyayi bawah, priyayi kampung, priyayi desa, tapi ia merasa sebagai priyayi ningrat. Tingkahnya pun nyebelin, suka ngomong nyelekit, suka ngecek orang lain, sombong. Karakter Ngarso ini ternyata banyak disukai oleh orang, termasuk Bambang. Tapi ingat ya, Bambang tidak berkarakter seperti Den Bagusi Ngarso, jauh dari karakter itu. Jadi Bambang menyukai karakter ini hanya semacam katarsis saja. Sekitar jam 10 malam, Bambang pindah ke kamar tidur. Ia ingin beristirahat. Baru saja memejamkan mata, ia kembali mencium aroma anyir. Lagi-lagi datangnya dari dapur. Bau anyir ini dibarengi dengan teriakan minta tolong. Tolong, tolong, tolong. Bambang
segera menuju ke dapur. Lagi-lagi tak ditemukan apa-apa. Tak ada yang kosong, tak ada darah, apalagi ada orang minta tolong. Bambang berdoa di dapur, meminta agar hantu-hantu itu tak mengganggu dirinya. Setelah bau anyir hilang, Bambang melanjutkan tidur. Itu sudah sekitar jam 2. Lagi-lagi terdengar suara orang minta tolong. Kali ini dibarengi dengan suara gebuk. Tolong, tolong, tolong. Jadi ada semacam suara kayu-kayu penyangga atap ini roboh terbakar. Ada suara semacam itu, grubiak. Bambang udah geram. Bambang kembali lihat dapur dan lagi-lagi tidak ada apa-apa. Bambang benar-benar kesal. Malam itu ia tidur hanya sekitar 2 jam karena terus diganggu oleh hantu. Keangkeran rumah ini tak diceritakan kepada siapapun, termasuk kepada mantan istri dan anak sematawayangnya. Ia khawatir jika ia bercerita, nantinya anaknya tidak mau menginap di rumah Bambang. Kerabat pun tidak ada yang tahu jika rumah kontrakan Bambang ini menyeramkan. Jadi, keadaan ini disimpan sendiri oleh Bambang dan dia siap menghadapi gangguan-gangguan dari hantu itu. Esti, anak sematawayang Bambang, ingin menginap di rumah bapaknya setelah ia menerima rapot kenaikan kelas. Penerimaan rapot itu dilakukan pada hari Sabtu pagi. Jadi, Esti datang ke rumah Bambang Sabtu sore diantar oleh ibunya. Esti ini baru kelas 2 SMP. Sampai di rumah Bambang, mantan istrinya ngobrol sebentar dengan Bambang, membahas masalah perkembangan Esti. Tak lama ia pun pamit pulang. Di sini Bambang mulai was-was. Ia khawatir hantu di dapur itu akan mengganggu ketenangan Esti. Bambang tahu Esti ini anaknya penakut, persis sama ibunya. Karena itu, Bambang tak pernah bercerita jika rumahnya angker. Ia khawatir jika cerita itu terdengar oleh Esti, ia tak akan mau menginap di rumah bapaknya. Dari hari Minggu sampai Rabu, tak ada gangguan apapun dari hantu penunggu dapur. Namun, pada Kamis, Bambang mulai gelisah. Ia khawatir jika malam nanti hantu itu kembali beraksi. Untuk menjaga ketenangan, ia pun meminta kepada adiknya, Dewi, agar menemani Esti di rumah dari pagi sampai Bambang pulang kerja sekitar jam 5 sore. Dewi tak keberatan dengan permintaan Bambang ini. Jadi pagi-pagi sekitar jam 8, Dewi sudah sampai ke rumah Bambang. Kamis sore itu,
Bambang pulang menjelang maghrib. Ia membelikan martabak telur kesukaan Esti. Sampai di rumah, Dewi mengatakan jika ia ingin juga menginap. Pulangnya besok pagi aja daripada malam-malam pulang ke rumah. Bambang pun mengiyakan, meski dalam hatinya ia juga was-was jika keangkeran rumahnya akan diketahui oleh anak dan adiknya. Pasti ia lagi yang akan disalahkan karena nekat pindah rumah pada bulan Suro. Selepas maghrib, Dewi saat menonton TV berujar pada Bambang, "Mas, gosong tuh, coba cek tuh di dapur ada apa." Bambang pun beranjak menuju dapur. Lagi-lagi tak ada apa-apa, karena Bambang juga tidak masak apapun. Bambang balik dari dapur dan kembali nonton TV bareng Dewi. "Apa yang kosong, Mas?" tanya Dewi. Bambang mengatakan tak ada apapun yang kosong karena ia tak masak. Ia berbisik kepada Dewi agar tak ribut soal ini, agar anaknya tak takut. Dewi pun akhirnya diam. Tak lama kemudian, Esti bergabung kepada bapak dan buliknya untuk menonton televisi. Sedang asik-asik nonton TV, tiba-tiba ada suara "Udah!" Ada sesuatu yang roboh, asalnya dari dapur. Bambang, Esti, dan Dewi beranjak ke dapur melihat apa yang terjadi. Ternyata tak ada apapun yang roboh, tak ada apapun yang ambruk. Esti ketakutan. Ia mendekap Bambang. Sementara Dewi kumat-kamit entah membaca doa apa. Bambang pun kembali membaca doa untuk mengusir hantu-hantu pengganggu itu. Malam itu, Esti dan Dewi tidur di kamar Bambang. Bambang terus berjaga agar hantu itu tak melanjutkan aksinya. Bambang terus berdoa, membaca kitab-kitab suci, sehingga nyaris Bambang tak tidur malam itu. Intensitas gangguan memang menurun drastis. Tak ada suara sesuatu yang ambruk kayak tadi lagi. Tapi kadang masih tercium bau gosong, tercium bau anyir yang berasal dari dapur. Bambang merasa ia sudah tak mampu lagi mengusir hantu itu seorang diri. Ia akan mengunjungi guru spiritualnya pada Jumat sore setelah pulang dari kantor. Mau gak mau, ia harus minta bantuan sang guru. Esti dan Dewi pulang ke rumahnya pada Jumat pagi. Esti sudah benar-benar takut terhadap horor di rumah Bambang. Begitu juga dengan Dewi. Bambang pun tak bisa mencegah keduanya pulang. Ia hanya berjanji akan membereskan soal hantu di dapur tersebut. Jumat sore, selepas pulang dari kantor, Bambang pergi ke rumah gurunya.
Eyang Pawiro. Kepada Eyang, Bambang menceritakan apa yang terjadi di rumahnya, apa yang ia alami, yang dialami oleh Esti anaknya dan juga oleh Dewi adiknya. Bambang cemas jika ini tidak segera terselesaikan, anak dan saudaranya tak ada yang mau menginap di rumah tersebut. Eyang berjanji akan datang ke rumah Bambang pada Minggu malam. Sebelum itu, Eyang akan menerawang dulu apa yang terjadi, apa yang ada di dapur itu, sehingga mengganggu ketentraman Bambang. Dari hasil penerawangan itu, ia akan melakukan ritual dan baca doa pada Minggu malam. Hasil penerawangan menunjukkan jika pemilik rumah itu, seorang janda, meninggal dunia di dapur tersebut. Saat itu, rumahnya kebakaran. Ia akan keluar dari pintu belakang yang berada di dapur tersebut. Saat ia berlari, atap dapur roboh menimpa dirinya. Ia terbakar bersama dengan kayu-kayu penyangga atap. Tim penyelamat hanya menemukan tulang, sementara dagingnya sudah terbakar. Setelah kejadian itu, rumah tersebut dijual. Kedua anaknya tak mau menempati rumah itu karena trauma. Oleh pemilik baru, rumah itu direnovasi, tapi ia juga tak mau menempati. Rumah itu disewakan ke orang lain. Sejumlah orang yang tinggal di rumah tersebut tak betah karena adanya gangguan dari hantu di dapur. Mungkin ia takut dengan hantu atau arwah gentayangan pemilik rumah. Sampai suatu saat, Bambang yang menyewa rumah itu. Pantes kalau harganya miring dibanding kontrakan lainnya. Sesuai janji, Eyang Pawiro datang ke rumah Bambang pada Minggu malam. Ia memimpin ritual mengusir hantu. Ritual itu dilakukan oleh Eyang dan Bambang. Hampir 1 jam lamanya ritual digelar, mulai dari membaca doa, mencipratkan air yang air itu sudah didoakan dari rumah Eyang, juga melantunkan ayat-ayat suci. Bambang diminta memantau keadaan sampai hari Jumat, karena gangguan paling instan terjadi pada malam Jumat. Jika masih ada gangguan lagi, Eyang Pawiro akan menggelar ritual ulang dengan melibatkan suhunya Eyang Pawiro dan juga beberapa teman-teman spiritual lain. Namun dari pantauan Bambang sampai dengan hari Jumat pagi, tak ada lagi gangguan, tak ada lagi bau anyir, tak ada lagi bau gosong, tak ada lagi asap atau suara pintu berderit. Jadi Bambang menganggap hantu itu sudah benar-benar pergi dari rumahnya. Apakah peristiwa horor yang terjadi di rumah Bambang itu disebabkan oleh kedekatan Bambang pindah rumah pada bulan Suro? Entahlah.
Tapi yang jelas di rumah Bambang ini ada hantu yang terus mengganggu para penghuni. Karena sebelumnya mereka mengalami peristiwa memilukan, yaitu kebakaran yang merenggut nyawa sang pemilik rumah. Pantangan tak boleh pindah rumah, tak boleh menggelar hajatan, tak boleh bepergian jauh pada bulan Suro ini dipegang teguh oleh orang-orang tua dulu. Tapi generasi muda sekarang sudah banyak yang meninggalkannya. Bagaimana mitos ini bisa muncul? Simak penjelasan tentang bulan Suro dalam kalender Jawa. Bulan Suro ini diciptakan oleh Sultan Agung Adi Prabu Hanyakrokusuma yang berkuasa dari tahun 1613 hingga 1645 pada zaman Mataram Islam. Sultan ingin menyesuaikan kalender tahun Saka, yaitu kalender Jawa Hindu, dengan kalender Islam. Penyesuaian ini juga dimaksudkan untuk menyatukan dua kubu yang berseberangan, yaitu antara penganut kejawen dengan pemeluk agama Islam. Suro dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai bulan keramat. Pada tanggal 1 Suro, banyak makhluk astral yang berkeliaran, melebihi hari-hari biasanya. Oleh karena itu, dalam tradisi Jawa, pada 1 Suro ini dilakukan beberapa ritual, seperti jamasan, yaitu menyucikan benda-benda pusaka, bertapa, kungkum, berendam di air, mandi kembang, ataupun tirakat-tirakat lain, di mana masing-masing ritual ini memiliki filosofi tersendiri. Selain melakukan ritual-ritual penting, ritual-ritual spiritual pada bulan Suro ini, masyarakat Jawa juga percaya pada bulan ini mereka tidak boleh menggelar berbagai pesta karena bisa membawa kesialan. Beberapa aktivitas yang dilarang dilakukan pada bulan Suro ini adalah hajatan pernikahan, bepergian jauh, pindah rumah, atau hajatan lain seperti sunatan. Kalian boleh percaya, boleh tidak dengan mitos tersebut. Dulu, mitos ini dipegang teguh oleh orang-orang tua. Tapi, kini mitos ini mulai memudar. Bagaimana dengan kalian? Percaya atau tidak dengan mitos tersebut? Tulis pendapat kalian pada kolom komentar. Untuk kalian yang sudah menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Ikuti terus channel Misteri Verhal untuk mendengarkan kisah-kisah mistis lainnya. Dan untuk kalian yang ingin menjadi narasumber, silahkan menghubungi saya melalui email misteri.verhal@gmail.com atau melalui Facebook dan Instagram dengan nama Misteri Verhal. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.